Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol masih seputar isu pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, tapi topiknya kita geser dulu dari soal sistem, dari soal penegakan hukum, dari soal putusan MK 135, kita geser dulu. Isunya kita bicara soal data dan teknologi dalam pemilu. Nah, saya ditemenin sama 2 orang sahabat saya dari Perludem juga. Ada Mbak Anissa, apa kabar? Halo Mbak Ninis. Ada Kak Usep Hasan Sadikun. Sehat Mas Usep? Sehat, alhamdulillah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, 2 orang ini, Mbak Anissa sama Mas Usep ini kalau di Perludem yang mengawal isu digital demokrasi. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Anissa dan Mas Usep. Nah, kalau melihat hari ini ya, bicara soal digital demokrasi itu sebetulnya apa sih yang publik perlu tahu gitu soal digital demokrasi itu apa sih gitu. Kan kita banyak yang bilang gini ya, kalau ngomongin digital demokrasi itu orang selalu mengaitinnya e-voting dong, ke situ aja gitu. Padahal kan tentu nggak hanya e-voting kan, nggak hanya pemungutannya aja pakai teknologi. Nah, mungkin Mbak Anissa sama Mas Heroik bisa jelasin. Sweet dulu Mas boleh. Heroik? Oh, sama Mas Heroik. Maaf ya Mas Usep maksudnya. Oke. Coba dulu Sweet deh. Oke. Atau berdasarkan umur juga boleh. Ya berdasarkan umur deh. Umur yang paling muda, tapi soalnya umur yang Oke, paling aku. muda. Ya. Jadi Mbak Ninis, kalau misalkan kita ngomong tentang digital demokrasi di pemilu, itu emang nggak cuma e-voting ya, tapi kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya itu emang banyak ya penggunaan sistem informasi yang mana dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, dan bahkan bukan dari sisi kampanyenya aja yang di medsos gitu misalkan, tapi dari misalkan pendaftaran calon gitu ya, ada silon gitu ya, dan ada sistem informasi yang mengenai daftar pemilih seperti itu. Itu teman-teman sebenarnya bisa cek di website KPU, apakah teman-teman terdaftar atau tidak gitu. Itu jadi sistem informasi yang disediakan oleh KPU itu udah banyak, tapi memang masih banyak yang harus diperbaiki. Dan kalau ngomongin sistem informasi yang dikasih sama atau disediakan oleh KPU gitu, ada juga si rekap yang kurasa kemarin banyak banget ya problematikanya, dan jadi evaluasi tersendiri gitu ya. Dan terkait kampanye itu sangat jelas banyak hal-hal yang perlu diatur gitu ya di Undang-Undang Pemilu, karena kalau kita ngomongin tentang kampanye digital memang belum ada gitu ya aturan yang benar-benar komprehensif gitu. Jadi kalau kampanye digital itu hanya diatur di PKPU terkait durasi gitu ya, terus seberapa sering atau frekuensinya seperti apa, tapi tidak mengcover terkait misalkan disinformasi, hate speech, ya hal-hal yang terkait kekerasan berbasis gender online itu belum ada gitu ya. Dan hal lainnya juga terkait misalkan keamanan digitalnya, misalkan sistem informasinya seperti apa gitu, itu belum diatur kayak gitu. Nah, Mas Usep, kalau bicara soal demokrasi digital ya, sebetulnya ekosistem kita tuh udah mendukung ruang digital kita tuh demokratis nggak sih? Iya, ini tadi menarik sih Mbak Ninis, mulainya dari pemahaman kalau digital demokrasi itu e-voting gitu ya. Terus Anissa ngingetin tahapannya sebenarnya pemilu tuh panjang gitu, dan di situ setiap tahapan tuh dinamikanya banyak dan tantangan yang ngaturnya gimana. Nah, itu mirip kayak pemahaman masyarakat sama pemilu yang offline gitu, yang pemilu sebagaimana yang kita pahami secara umum gitu, di mana masyarakat kalau ngomongin pemilu itu hari hak pemungutan suara aja kan gitu ya. Terus kita jelaskan pemilu tuh tahapannya banyak loh. Terus kita juga jelaskan ini kaitannya sama sistem pemerintahan, sama sistem kepartaian, sistem pemilunya begitu ya. Itu juga terjadi saat masyarakat itu memahami demokrasi digital tuh kayak apa gitu. Jadi waktu internet itu ditemuin, itu sebagaimana kita memahami internet tuh kayak media-media pada umumnya gitu. Jadi ini tools aja gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan
tools ini untuk pemenangan gitu. Makanya dulu eranya SBY di periode kedua ya, dia menang bukan hanya modal pemilu sebelumnya gitu ya, pemerintahan sebelumnya, tapi juga bagus ngegunain Facebook gitu ya. Terus 2014 Jokowi kan ya, itu pas banget dioptimalin sama Twitter gitu, sejak dari Solo, bahkan Solo, DKI, kemudian di 2014 gitu. Nah, kemarin juga ada pembahasan yang bagus ya, saat kita nyadarin gitu ya, di 2014 pemilu kita tuh dalam aspek kerangka hukum ya, undang-undang gitu ya, itu kan simple banget gitu di 2014. Tapi kita capaiannya keren gitu di soal data kepesertaan pemilu ya, perlu dapat apresiasi bagus gitu ya, karena terhubung sama KPU mempublish data peserta pemilu, khususnya caleg karena kompleks ya, pemilu DPR, DPRD, DPD gitu ya. Nah, terus juga soal hasil pemilu gitu ya, kita punya situng saat itu ya, bahkan terhubung sama kerja-kerja masyarakat sipil, ada istilahnya tuh, Apa? tabulasinya, Oh, kawal pemilu. ya kawal pemilu gitu. Iya, kawal pemilu. Nah, jadi kerangka hukumnya minim gitu, tapi aktor-aktornya bisa mengoptimalkan, baik di pemerintah maupun di masyarakat sipil, bisa mengoptimalkan digital ini untuk jadi demokratis gitu. Nah, di 2024 10 tahun kemudian. ini saya yakin Pak Hadar gitu ya, orang yang sepakat gitu ya. Jadi kerangkanya kan udah relatif lengkap, bahkan jauh lebih kuat gitu ya. Kita punya undang-undang perlindungan data pribadi gitu, dan udah banyak kesadaran dari pemilu-pemilu sebelumnya soal internet gitu. Terus mau diatur di beberapa kewenangan peraturan gitu ya dari lembaga-lembaga terkait gitu ya. Tapi karena aktornya itu tidak demokratis gitu ya, dan ini ada di konteks indeks demokrasi kita yang tambah buruk gitu ya, malah menjadikan hal-hal yang itu jadi celah di dalam digital demokrasi itu untuk ini ya, mau bilang vulgar ya nggak apa-apa lah ya, untuk Ini ini, diedit. untuk melakukan kejahatan yang ya kejahatan di dalam demokratis atas nama perlindungan data pribadi gitu. Makanya kampanye datanya lebih tidak terbuka begitu ya. Terus kepesertaan juga datanya tidak lebih terbuka, dan hasil pemilu yang itu justru jadi championnya Indonesia gitu ya, di kepesertaan dan hasil pemilu jadi nggak terbuka gitu atas nama perlindungan data pribadi. Nah, ini kan jadi ini yang kemarin jadi keresahan kita bareng-bareng kayaknya. Jadi kayak ada pertentangan antar kalau dulu tuh pemilu sama pilkada antar rezim gitu loh. Ini jadi rezim data pribadi, sama kalau pemilu itu kan ya datanya harusnya data publik gitu ya. Namanya juga pemilu, kita sebagai pemilih butuh tahu informasi yang komprehensif dong soal pemilu. Cuman dibenturkan dengan si data pribadi ini. Nah, sebetulnya pasti ada titik tengahnya dong harusnya gitu kan. Gimana Kak Usep, Mbak Anissa? Iya, memang kalau misalkan tadi Mas Usep bilang kemudian dibenturkan dengan undang-undang data pribadi, sebenarnya kan nggak semua, ada pengecualian lah ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan untuk undang-undang untuk keperluan pemilu ya memang harus dibuka sebenarnya at very least misalkan terkait CV gitu ya, rekam jejak hukum seperti itu, dan misalkan tentang LHKPN untuk pejabat publik. Dan kalau misalkan untuk calon yang memang bukan dari pejabat publik bisa misalkan memperlihatkan patuh pajak gitu ya selama 5 tahun terakhir seperti itu. Dan itu ya wajib gitu, karena kan dia mau menjadi pejabat publik gitu ya, publik harus tahu gimana rekam jejaknya seperti itu. Tapi kemudian di tahun 2024 kemarin kan ada formulir apakah bersedia atau tidak gitu ya untuk kemudian dibuka datanya seperti itu, dan seharusnya tidak ada seperti itu ya, harusnya dibuka aja gitu sih. Iya, sebenarnya kerangka hukum yang ada tuh mendukung sih untuk untuk ekspektasi perlindungan data pribadi bagi politisi begitu ya, dan juga keterbukaan data pribadi yang diinginkan pemilih gitu. Jadi di dalam ada ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu soal data pribadi itu apa aja gitu. Sehingga kalau kita ngerujuknya ke ketentuan ini aja, itu bisa seakan-akan benar gitu. Kalau KPU
melindungi data pribadi peserta pemilu itu nggak dipublish, itu benar KPU itu. Nah, tapi KPU lupa, eh, kayaknya sih sebenarnya nggak ngerti ya, bukan lupa Bukan ya. lupa. Kalau lupa kan nggak inget ya. Karena ada ketentuan soal batas waktu. Jadi Iya. atas nama penyelenggara negara gitu ya dan undang-undang terkait gitu. Karena setiap undang-undang kan terhubung sama peraturan perundang-undangan dan itu selalu ditekankan di setiap undang-undang gitu ya. Bahwa data pribadi itu bisa dibuka, tapi ada penekanan di situ batas waktunya. Jadi setelah nanti tahapan pemilunya selesai, itu bisa kemudian ditutup lagi gitu. Dan ini sebenarnya pernah terjadi loh di Perludem di tahun 2019. Perludem kan punya platform Pintar memilih. pintar memilih ya. Jadi di 2014 tuh ada Orang Baik gitu, platformnya Perludem, terus ada Pintar Memilih gitu. Nah di Pintar Memilih itu pemilunya udah selesai gitu ya. Terus Perludem dapat telepon dari salah satu politisi Iya. yang tidak terpilih gitu. Oke. Nah dia pengen data dia di Pintar Memilih itu dihapus gitu, karena itu data pribadi saja. Nah ceritanya katanya dia dapat ancaman, jadi orang datang ke rumahnya gitu. Terus juga ya banyaklah permasalahan dari konsekuensi dia mencalonkan di pemilu gitu. Nah itu harus kita hormati sebagai kepentingan setiap Haknya. individu sebagai warga kan itu ya. Dan itu kan data pribadi kan propertinya dia gitu, kepemilikannya dia gitu. Jadi itu harus kita hormati. Nah sayangnya waktu itu Perludem jawabnya aman sih. Jadi karena pengelolanya adalah KPU, Iya. jadi selama data di KPU-nya masih dipublish, kami mempublish itu gitu. Iya, iya. Dan orang politisi itu kecewa sih sama Perludem waktu itu. Nah, peristiwa itu saat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sedang dirancang, aku komunikasikan kalau Perludem punya pengalaman itu ke teman-teman jejaring pelindungan data pribadi advokasi, khususnya teman-teman Elsam ya. Nah, berdasarkan kerangka hukum yang udah ada gitu ya, pas udah jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya, justru yang tepat adalah betul aspirasinya si politisi itu ketika pemilunya udah selesai ya dihapus gitu. Nah harusnya KPU bisa melakukan itu di Iya, konteks iya. 2024 gitu. Nah ini aku nambahin konteks, jadi kenapa kami bilang waktu itu ya, kami responnya adalah selama datanya masih ada di KPU karena sumber data yang digunakan untuk pintar memilih itu kan adalah datanya KPU. Jadi kami merujuk pada ya KPU kan lembaga yang punya Iya. otoritas ya untuk data pemilu. Jadi ya linknya ke sana. Jadi ya kalau datanya di situ masih ada ya di pintar memilihnya juga masih ada. Nah sama mungkin ini kalau berkaitan dengan ini kan kadang-kadang kalau ini berkaitan dengan data ya sebelum kita bergeser ke yang lain. Kan penyelenggara pemilu ini kan ada 3 ya, ada KPU, Bawaslu, DKPP. 2 lah kalau yang berkaitan dengan tahapan. Ada KPU, ada Bawaslu. Nah kadang-kadang ya atas nama data pribadi juga jadi nggak sharing data. Padahal Bawaslu merasa ya saya kan harus mengawasi data pemilih misalnya si Dali ini, tapi saya nggak bisa dapat datanya karena alasannya tadi data pribadi gitu. Nah sebetulnya dalam konteks pengelolaan data pribadi selain waktu, apakah juga diatur sharing data antar lembaga ini? Ya itu dalam artian penyelenggaraan negara ya, di rentang waktu pemilu, tahapan pemilu sampai kemudian pelantikan ya, itu seharusnya aktor-aktor pemilu itu bisa mengakses data itu gitu. Nah ini mungkin jadi teman-teman Perludem punya usulan ya. Jadi sebetulnya kita mungkin kayaknya butuh peta jalan ya soal pengelolaan data di pemilu ini gimana sih gitu, sharing data antar lembaga, mengaitkannya dengan data pribadi gitu ya. Kayaknya kita belum punya tuh. Jangan-jangan di internal KPU juga ya kalau ini divisinya data aja gitu, nggak di-sharing ke divisi-divisi yang lain. Nah mungkin itu juga bisa jadi salah satu masukan. Nah bicara soal digital demokrasi kan tentu luas ya. Tadi kita bicara data. Yang ramai juga adalah soal siapa yang nggak ngomongin AI hari ini ya. Semua ngomongin AI lah. Dan di pemilu pun juga nggak terhindarkan kita bicara soal AI. Ya. Nah Mahkamah Konstitusi kan kemarin ya awal tahun tuh memutuskan dilarang pakai AI untuk kampanye karena tidak sejalan dengan prinsip jujur. Karena dengan menggunakan AI itu yang tadinya misalnya dia mukanya kulitnya agak gelap jadi bisa terang, kira-kira gitu ya. Kalau pakai AI itu bisa kayak gitu. Nah itu menurut MK menyalahi asas jujur, padahal salah satu asas pemilu kan jujur. Nah sebenarnya apakah memang bisa dilarang ya pakai AI dalam pemilu?
Kalau ngelarang kayaknya susah ya, apalagi maksudnya teknologi kan makin canggih gitu dan Ya. nggak bisa kemudian satu persatu postingan itu di take down atau ya dimoderasi gitu ya. Mungkin jalan tengahnya adalah kasih label aja kalau ini tuh dibuat sama Oke. AI. Jadi Mm-mm. transparan dan ya publik jadi tahu gitu ya. Yang diminta adalah transparansi aja kalau itu pakai AI. Dan apa namanya kalau pelarangan saya kira itu sulit ya. Dan MK juga nggak tahu gitu ya, nggak ngasih tahu batasnya tuh seperti apa. Misalkan pakai filter itu udah AI atau belum gitu ya, udah masuk ke situ atau belum kayak gitu. Itu kan nggak tahu sejauh mana gitu. Kalau misalkan memang dibikin kartun yang dari AI gitu, ya itu memang AI gitu ya. Dan lebih jauh lagi, jangan-jangan nanti kedepannya bukan cuma AI, ada teknologi baru di pemilu 2029 nanti yang kita nggak tahu itu bentuknya seperti apa karena kan perkembangan teknologi sangat cepat gitu ya, dan itu tidak terakomodir dan ya nggak perlu diatur se-strict itu kayaknya ya, tapi perlu transparan aja gitu sih. Nah gimana tuh Kak Usep menjembatani regulasi kita nih yang tadi masih ketinggalan ya kan, ada yang bilang nih kita nih udah digital tapi undang-undangnya masih analog nih, gimana nih ngejernya yang kayak gini nih, perkembangan teknologi yang terus maju nih. Ya putusan MK itu ini sih PR sih ya, apa untuk nanti kemudian jadi ketentuan di dalam undang-undang pemilu gitu ya. Kayaknya pengoptimalannya tuh apalagi gini ya, eh, kan bertambahnya undang-undang itu sebetulnya bertambahnya kewenangan negara gitu. Jadi ukuran negara tuh semakin besar gitu. Nah, eh, jadi kalau negara semakin besar, pada dasarnya tuh kita sebagai warga itu semakin diintervensi sama negara. Itu harus jadi catatan tuh. Jadi tambah banyak undang-undang itu berarti negara lagi banyak pengen ngatur kita gitu. Terus satu hal tuh ya, ada bahayanya tuh di situ. Terus bahaya kedua, aktornya lagi jelek nih. Jadi aku kaget tuh kemarin di koalisi teman-teman demokrasi digital tuh, sekarang ada koalisi RUU AI loh. Oh ya? Iya ada, sekarang AI itu lagi ada RUU-nya. Oh, wow. Dan Gimana mau ngatur itu? Iya, dan aktor-aktornya ketika Komdiji dan BSSN tuh udah berapi lagi nih gitu. Serem ya. Iya, jadi tadi deh inget deh di 2014 kita hukumnya minim gitu ya, tapi keren demokrasinya gitu ya. Di 2024 hukumnya banyak, tapi aktornya jelek gitu ya. Ya hukum itu dipermainkan sama aktor yang jelek itu. Gitu. Jadi udah hukumnya ngatur banyak hal di kita, terus aktornya mempermainkan kekuasaannya untuk bikin kita kehilangan haknya. Itu tuh berabe tuh. Nah makanya di forumnya Meta kemarin tuh ada pelajaran bagus juga sih, ada titik temu sih. Jadi ada pernyataan dari pihak Singapura ya, Meta Singapura tuh gini loh, ini kan platform Meta tuh jumlahnya udah miliaran ya, kalau nggak salah 4 pengguna Meta Penggunanya. tuh, iya udah 4 miliar lebih kalau nggak salah. Berarti kan itu kalau diukur di Meta tuh negara, dia udah lebih banyak penduduknya daripada India kan. Nah, kita tuh katanya Meta tuh mengakui kita tuh susah kalau misalnya punya aturan yang terlalu spesifik gitu. Jadi semakin besar jumlah penduduk gitu, justru hukum itu kebijakannya policy itu bagusnya universal dan minim gitu. Nah, tapi ada aspirasi kan dari teman-teman di satu konteks gitu ya. Misalnya di negara-negara Islam yang mana perempuannya pengguna platform media sosial itu dipermainkan ininya penampilannya gitu, yang tadinya berhijab terus ditampilin tidak berhijab gitu. Oleh dirinya sendiri atau Oleh pengguna media sosial gitu. Nah, jadi ada konteks-konteks tertentu yang memang ini butuh perhatian khusus dan Meta mengaku itu gitu. Artinya semua platform media harusnya mengaku itu ya. Di Indonesia juga di konteks-konteks tertentu kan kita punya peristiwa-peristiwa khusus yang mana itu berkaitan sama kelompok-kelompok minoritas dan kelompok-kelompok marginal yang itu rentan gitu saat dimaknainya kalau hukum itu agnostik gender lah, agnostik identitas gitu ya. Nah itu tantangannya tuh di situ memang gimana
ada pengaturan yang spesifik gitu, tapi itu tetap bisa bebas dan demokratis gitu tuh. Perlu ada ini sih, jadi momentum RUU Pemilu yang terhubung sama undang-undang lain yang juga besar gitu ya, kayak RKUHP gitu misalnya. Itu jangan-jangan aspirasi-aspirasi tentang perlakuan digital gitu ya di institusi negara gitu, kayak peradilan gitu misalnya, untuk kelompok-kelompok minoritas sama marginal, jangan-jangan akar masalahnya tuh bisa difasilitasi sama RKUHP gitu. Kan kita punya kesadaran ya, dulu waktu KUHP itu baru, yang kita butuhin sebenarnya RKUHP-nya deh, biar kemudian aparat penegak hukum itu nggak sewenang-wenang saat menindak atau ada warga negara yang diduga melakukan kejahatan padahal enggak gitu ya. Nah, mumpung RKUHP-nya juga lagi ini bagus beriringan, jangan-jangan ada aspirasi yang selama ini dibicarakan di soal konteks demokrasi digital, itu sebenarnya bisa ditampung di RKUHP sehingga hukum kita tuh minimal gitu. Wah, tadi ya ingat ya, kalau semakin banyak hukum sebenarnya itu negara semakin ngatur kita loh, itu bahaya. Terus aktornya lagi jelek. Nah, pakai teknologi, pakai AI gitu ya, yang perkembangannya sangat pesat itu kan berdampak pada perilaku pemilih. Bisa jadi dia tentu tidak selalu negatif ya, tentu kan bisa jadi positif juga kalau misalnya dipergunakan dengan bijak. Misalnya kita bisa buat tools untuk informasi pemilih gitu. Misalnya tadi Mas Usep kan cerita misalnya kayak ada platform Pintar Pemilih. Tapi ketika diterima begitu saja bisa jadi orang tuh dapat informasinya tidak tepat. Orang berasumsi gitu ya, ya ini yang benar lah gitu tanpa memverifikasi ke yang lain gitu. Nah, 2024, 2029 pemilih mayoritasnya rasanya masih pemilih muda ya. Yang ternyata penggunaan teknologi digital demokrasi AI ini berpengaruh sekali dengan perilaku pemilihnya teman-teman muda. Nah, menuju 2029 gitu ya, belajar dari pengalaman 2024 nih kira-kira gimana nih keterhubungannya, apalagi kan memang informasi itu kalau pemilih muda ya dapatnya dari media sosial gitu ya, udah jarang sekali mungkin baca koran yang konvensional, majalah gitu ya. Ya dari media sosial. Nah, gimana ini bukan ya mungkin memastikan informasi yang diterima tuh utuh gitu dengan segala tantangan hari ini gitu, Mbak Anissa Mas Usep. Sebelum ke situ kali aku mau nambahin tadi ya tentang AI. Sebenarnya ya itu AI itu juga nggak melulu hal yang negatif gitu ya, tapi juga hal yang positif karena kalau misalkan kita ngomongin tentang pemilu yang aksesibel gitu ya, itu AI itu bisa membantu untuk misalkan ngasih subtitle misalkan untuk kampanye gitu ya. Jadi teman-teman disabilitas itu bisa terfasilitasi oleh penggunaan AI gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi bilang gimana sih biar pemilih ini terinformasi gitu ya dengan informasi yang benar gitu ya. Emang itu satu tantangan dan aku rasa kita semua CSO, penyelenggara pemilu gitu dan aktor-aktor politik gitu ya, itu ya harusnya bekerja sama gitu ya untuk gimana nantinya menciptakan ruang publik yang bersih dari disinformasi, meskipun itu ya sulit ya karena disinformasi itu ya emang tujuannya satu informasi yang disampaikan dengan tujuan yang menyesatkan untuk mempengaruhi perilaku pemilih gitu ya. Ya itu satu tantangan tersendiri dan mungkin dari kita bisa masuk ya mungkin kalau Mas Usep tadi bilang kerangka hukum yang baik ya jangan terlalu banyak intervensinya ya karena itu negara mau masuk gitu ya. Tapi kurasa perlu juga ada aturan misalkan terkait disinformasi gitu ya di UU Pemilu karena ya memang belum ada gitu dan kemarin tuh agak susah juga antara misalkan Bawaslu, Kominfo dan platform media sosial untuk kemudian melakukan moderasi konten karena ya dibilang bahwa ya emang nggak ada kerangka hukumnya dan kalau masyarakat menemukan disinformasi dan melaporkan ke Bawaslu, itu Bawaslu tuh rumit gitu loh, harus ke Kominfo dulu dan Kominfo harus ke platform media sosial dulu untuk misalkan moderasi gitu ya. Sementara kalau misalkan masyarakat itu lapornya ke CSO gitu ya, yang punya channel ke platform gitu, trusted partner gitu ya, itu bisa langsung dari CSO ke platform media sosial gitu. Jadi kayak kewenangan Bawaslu tuh ya memang jadi
muter-muter dulu gitu ya kalau misalkan mau moderasi konten gitu. Dan kalau tadi dibilang bahwa untuk menciptakan satu masyarakat, satu ruang informasi yang bagus gitu ya, kurasa pihak ketiga misalkan platform digital itu juga perlu ikutan di situ untuk menciptakan sistem informasi yang baik gitu ya. Kau siapa ada? Yang sering dilupakan adalah tanggung jawab negara sendiri dengan istilahnya rezim keterbukaan informasi publik gitu. Jadi saat dimana hoax banyak gitu, disinformasi itu bahkan bisa mempengaruhi pemilih sehingga kehilangan hak pilihnya gitu ya. Riset Perludem kan membuktikan itu. Yang dilupakan adalah ada nggak sih sebenarnya datanya gitu. Nah selama ini akar masalahnya karena lembaga negaranya itu, pemerintahnya itu tidak menjamin keterbukaan informasi publik gitu. Jadi data publiknya itu nggak dijamin sama negara tuh ada dan akses banget gitu. Ini sebenarnya yang dulu ditagih sama teman-teman pers ya gitu ya. Jadi buat menulis pers yang bagus gitu, ya jurnalis tuh harus gampang dapat datanya, data benernya. Dan data bener itu salah satu yang banyak adalah yang wajib disediakan negara. Ini juga lagi pas momennya ada RUU keterbukaan informasi publik nih. Jadi itu harus juga dijamin bagaimana negara tuh bisa dipertanggungjawabkan ya secara tertulis di undang-undang ini bahwa saat warganya itu meminta data publik itu gampang atau tersedia gitu ya dengan akses yang gampang gitu. Itu sih yang jadi kenapa sehingga misalnya ketika ada hoax ngeceknya gampang gitu atau ketika mau menghindar hoax kita modal datanya tuh banyak, modal informasinya tuh tersedia gitu sih. Yang Datanya tersedia dan aksesibel ya. Iya dan aksesibel betul. Bisa gampang diakses. Yeah. Nah ini kan lagi momentum ya teman-teman di Perludem dan juga Koalisi Masyarakat Sipil kan dorong lagi bikin draft undang-undang pemilu usulannya masyarakat sipil. Tentu isu ini kan tentu nggak akan lepas ya, akan ada masuk juga di situ. Nah apa yang mau didorong di revisi undang-undang pemilu ini di usulannya teman-teman masyarakat sipil nih? Silakan. Kok takut? Apa nih yang diadvokasi sama teman-teman nih? Banyak ya Mbak ya, karena ya gitu ya. Kata pertamanya banyak kok ada Ya gantian. Satu. Nanti Mas Susam nambahin ya. Dari teknologi ya, teknologinya harus aksesibel gitu ya, karena kemarin juga ngobrol sama teman-teman dari teman-teman disabilitas, Komnas Disabilitas itu bilang bahwa memang kemarin tuh kerangka hukumnya masih belum kalau misalnya dicari gitu ya disabilitas di UU Pemilu gitu, itu tuh cuma 2 atau 3 gitu ya yang nyebut disabilitas gitu. Dan ya kami pengennya meskipun mungkin tidak tertulis disabilitas ya, tapi pengennya kampanye itu aksesibel dan juga misalkan terkait teknologi informasi gitu, itu aksesibel untuk banyak ragam disabilitas gitu. Karena kalau misalkan di TPS gitu ya, ada teman-teman yang butuh braille, tapi teman-teman yang lain seperti apa gitu. Itu aku rasa bisa nantinya dituangkan di PKPU, tapi yang jelas kampanyenya dan seluruh teknologi informasi harus aksesibel gitu ya. Terus selanjutnya terkait data yang harus dipublish apa aja gitu ya, terkait misalkan rekam jejak gitu ya, LHKPN, terus juga ada rekam jejak hukum seperti itu tuh harus dibuka, dan terkait keamanan di teknologi pemilunya itu seperti apa, karena kalau misalkan kita lihat di Pilkada 2024 kemarin itu sempat terjadi kebocoran data di Pilkada DKI ya. Nah itu harus siapa yang kemudian bertanggung jawab seperti itu, harus ada mekanisme investigasinya seperti apa gitu. Dan lagi terkait kekerasan berbasis gender online di pemilu seperti apa, karena di pemilu 2024 kemarin tuh banyak banget ya hate speech terhadap politisi perempuan misalkan seperti itu. Dan ketika kita punya regulasi terkait kekerasan berbasis gender online di pemilu, harapannya ke depan keterwakilan perempuan itu bisa meningkat gitu ya. Dan
teman-teman perempuan tuh nggak takut gitu, nggak setakut sekarang gitu untuk kemudian berkontestasi di pemilu gitu. Itu sih Mbak. Mungkin Mas Usep? Iya, apa ya, kekhawatiran aku soal ngatur yang benar di RUU Pemilu itu soal digital itu nggak lebih tinggi dari kekhawatiran aku gagalnya pemilu serentak nasional lokal. Kalau aku ya, karena kerangka hukum yang ada itu di yang sekarang, apalagi dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ya, itu sebenarnya udah cukup gitu, untuk bisa diimplementasikan, menjawab permasalahan-permasalahan gitu. Masalahnya kemarin itu adalah satu ya, KPU-nya ternyata nggak ngerti kerangka hukum yang ada dan tanggung jawabnya dia. Terus kedua, KPU-nya kemudian dalam kewenangannya membuat peraturan itu kan turunannya undang-undang, berarti itu juga menandakan undang-undangnya sebenarnya udah aman di soal digital gitu ya. Dia malah mengurangi tanggung jawab KPU dalam mempublikasikan dana kampanye gitu kan. Itu tuh kalau misalnya mau diperkuat tuh apa? Aku berharap sih kita sepakatnya tuh memperkuat keinginan semakin transparan dan akuntabel gitu, dibanding semakin banyak yang melarangnya gitu, gitu atau yang membatasinya gitu. Belum lagi kita ngomongin dana kampanye gitu ya. Kan salah satu masalah berat di bahasan kampanye itu undang-undang kita itu udah melarang banyak hal di dalam kampanye gitu ya, terus membatasi lagi gitu ya. Padahal sebenarnya masalah utamanya itu transparansi dan akuntabilitasnya gitu. Nah baiknya itu tuh kalau kemudian ditambah ketentuan apa di dalam undang-undang pemilu di soal digital gitu ya, baik itu yang jadi tanggung jawab negara sama korporasi kayak platform media sosial gitu ya, soal transparansi dan akuntabilitasnya. Nah kayaknya di pihak platform tuh lebih bisa tuh karena punya jejak rekam bagus gitu ya. Misalnya kayak platform Meta tuh punya pengalaman mempublikasikan dana kampanye di platform. Gitu. Kalau ngomong tentang transparansi dana kampanye gitu ya, itu kita juga bisa belajar dari EUX yang mana di sana emang ada kayak semacam liberally ads. Jadi semua masyarakat tuh bisa akses untuk siapa aja yang iklan gitu, misalkan di Meta atau di platform digital lainnya, baik itu platform media sosial ataupun laman gitu ya, situs gitu ya. Jadi kita dikasih tools buat bisa ngecek siapa aja yang kemudian menjadi sponsor gitu dan berapa nominalnya seperti itu Mbak. Jadi kurasa itu best practice yang ya kalau bisa diadopsi ya gitu. Jadi lebih menekankan ke transparansi daripada pembatasan gitu. Oke, makasih banyak Mbak Anissa, Mas Usep. Jadi teman-teman ini isunya tuh banyak banget ya, ngomongin pemilu ini isunya banyak banget dan semua kita harapannya kan bisa diakomodir ya dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu. Makanya Perludem nggak bosan-bosan ya, dorong harus cepat karena isunya banyak banget nih. Biasanya isu soal ini nih yang kita bahas hari ini tuh ketinggalan gitu loh, nggak ya tadi ada yang nggak paham gitu ya, nggak prioritas, jadinya malah ya nanti kalau tadi kalau saya bilang 2014 itu regulasinya minim tapi aktornya baik, khawatirnya nanti udah regulasinya minim, aktornya nggak baik gitu ya. Jadi ya kan boleh dong khawatir sebagai warga negara, kan bentuk kecintaan sama negara kan dari kekhawatiran itu, makanya kita dorong supaya lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Nini. Saya agak emosional ya, kenapa ya? Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton Newsroom. Ini Newsroom ya, nanti Newsroomnya mungkin akan dilanjutkan, mungkin berganti judul. Tapi sekali lagi saya terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton, yang udah mensupport acaranya Newsroom. Udah berapa episode ya, saya lupa juga. Tapi sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi 65 ya. Wow banyak juga ya ternyata ya. Newsroom udah 65 episode. Saya pamit. Sampai ketemu lagi. 3, 2, 1